warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billahil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatul haqqi yaqin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang memudahkan manusia dari kesyirikan, kemusyrikan, keniadaban untuk musuh-musuhan menuju kepada dunia yang berada berkasih sayang, tolong menolong dalam kebaikan antar bersama manusia. Muslim dan muslimah sidang jamaah Rasulullah insyaallah berahmat dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami minta maaf karena seperti sholatnya tidak ceramahnya karena sholat ya kalau sekalian insyaallah berahmat dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Judul ceramah kita subuh ini adalah janji-janji Allah bagi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran, kata takwa, kata perintah, dan kata hukum itu terdapat 254 kali. Ini artinya takwa itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk dunia dan akhirat kita. Oleh sebab itulah mari kita memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada kesempatan ini kami akan membahas sedikit terkait dengan janji Allah yang diminta oleh orang yang bertakwa. Tapi sebelumnya itu untuk kita harus mengetahui apa yang sebenarnya takwa. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Menurut para mufassirin terutama Al-Fasih, panggilan ini itu bertakwa secara umum kepada seluruh manusia. Sebagaimana banyak orang-orang sebelum kita. Panggilan ini ditujukan kepada seluruh manusia yang menganggap bahwa Allah itu kuasa, Allah menciptakan, mematikan, Allah memberikan segala yang berkita. Oleh sebab itulah dipanggil secara umum untuk mengaku bahwa hanya Tuhan yang patut disembah, hanya Tuhan yang patut diibadahi. Yang kedua, diwajibkan puasa pada bulan suci Ramadan khusus bagi orang beriman. Seperti yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
Kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang percaya, yang meyakini Allah, bahwa Allah yang memberikan kamu, Allah yang memberikan kamu segalanya. Wajib bagimu berpuasa selama 1 bulan. Jadi orang wajib 1 bulan, bukan 1 hari, bukan 3 hari, bukan 6 hari, bukan 9 hari, tapi 1 bulan wajibnya. Sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Menurut mufassirin, ini artinya bahwa Allah ingin menguji kesabaran kita. Sabar dalam waktu menerima ujian yang diberikan. Ujian berupa perintah, apakah dia ikhlas untuk melaksanakannya atau tidak? Sabar dalam waktu untuk meninggalkan larangan. Meskipun ada kesempatan berbuat dosa maksiat, tidak mau melaksanakannya karena takut kepada Allah. Sabar dalam waktu ketika memberikan penyakit, kemiskinan, tidak punya keturunan dan seterusnya. Ini adalah cara Allah untuk mendekatkan kita sebenarnya kepadanya. Kemudian dalam surah Al-Asr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina taqullah wa taqulu ma qaddamat liwali wa taqullah." Panggilan juga bagi kita yang beriman secara khusus. Hendaklah setiap insan, setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esoknya. Yang dimaksud di sini oleh Bapak Seri tentu akhirat, kehidupan setelah kematian. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, dalam surah Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini panggilan kepada kita yang beriman untuk istiqomah, tetap dalam takwa, kapan dan di mana saja, sehat atau puasa atau tidak sempat, diusahakan untuk senantiasa bertakwa kapan dan di mana saja sampai ajal menjemput kita. Nah, oleh sebab itulah apa yang kita harus lakukan, apa yang mestinya kita lakukan sebagai orang bertakwa. Nah, apa yang dijanji Allah yang akan diberikan di dunia ini dan di akhirat kelak. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang janji-janji Allah orang bertakwa, tentu kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu takwa. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud membahaskan bersama Rasulullah pernah ditanya, seperti apa perilaku orang bertakwa? Apa sebenarnya yang dikatakan takwa? Beliau menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam segala situasi dan kondisi, bukan waktu-waktu tertentu, bukan waktu sholat baru bertakwa, bukan nanti banyak orang lalu bertakwa, tapi dalam segala situasi dan kondisi senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jawaban yang kedua, beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan tidak lupa kepadanya. Nikmat apa saja yang Allah berikan itu disyukurinya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Diakui bahwa penglihatan, pendengaran, suara, pikiran, hati, kedua kaki, kedua tangan, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar-benar untuk tasyukur kepada Allah. Dan harta benda yang dititipkan itu juga dari Allah. Jawaban yang ketiga, beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan tidak melupakannya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita
untuk senantiasa meminta di akhir sujud kita atau sebelum salam, dan doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu kemampuan untuk senantiasa mengingat kepadamu, berzikir kepadamu dalam keadaan bermanapun, dimanapun saya berada. Dan berilah aku kemampuan ya Allah untuk bersyukur nikmat-Mu, baik nikmat yang ada dalam tubuhku maupun nikmat yang di luar tubuhku seperti fasilitas. Dan berilah aku kemampuan ya Allah untuk senantiasa beribadah kepadamu. Ibadah itu artinya patuh tunduk taat, mengikuti perintah Allah, mengikuti syariat Allah, dan seterusnya. Ya, oleh sebab itulah marilah meraih janji-janji Allah yang dijanjikan bagi kita sebagai orang bertakwa kepadanya. Yang pertama, hal ini yang berkaitan dengan pengalaman hidup saya. Tentu tidak semuanya saya akan ceritakan. Pada tahun 2019, 1 tahun setelah saya menikah, saya pindah dari perusahaan jual beli dolar. Karena sebagai persoalan yang saya pindah ke perusahaan yang sama. Tidak lama kemudian, karena saya tidak kerja, pimpinan sampai anggota bawah banyak yang dihentikan. Tanpa saya harus cari pekerjaan yang lain. Diterima sebagai guru mengajar, gajinya nanti 3 bulan baru didapat. Ada yang didapat setiap bulan itu hanya dari siswa ke siswa. Ternyata muncul persoalan hidup yang baru cukup 1 tahun menikmati pengantin baru sudah diuji dengan ujian yang berat. Kenapa? Pada saat itu cicilan motor saya lebih 1 juta yang harus dibayar setiap bulan. Tabungan tidak ada, kamu baru menikah. Lalu kemudian saya minta solusi sama istri mertua. Satu-satunya cara untuk keluar dari persoalan tersebut, maka harus jual kebun atau sawah. Dengan itu saya berangkat ke kampung dan kata istriku, jangan pulang ke rumah ini, jangan pernah kembali kalau tidak bawa uang. Sekarang motor ini, cicilan ini, dan beli cash. Nah, betul ini ada solusi. Saya berangkat ke kampung. Dari rumah sampai ke kampung, alhamdulillah merajaah terus. Sampai di sana orang tua antara senang dan sedih. Kenapa perusahaan datang yang sedih? Biasanya bersama dengan istri. Lalu kemudian saya ceritakan bahwa kondisi keuangan seperti ini, seperti ini. Saya harus gadaikan apa jual sawah dan kebun. Selama 3 hari 3 malam saya di sana dari saudara, ipar, keluarga dekat, tetangga yang punya yang berdekatan dengan kebun saya dengan sawah. Jadi ada malam di usaha untuk ada yang asam uratnya aja, atau yang kaki-kakinya digadaikan. DNT, Tidak ada satu orang DNTI dari keluarga saudara kasih kontrak ya. yang mestinya dia mampu membeli yang mengatakan bahwa ada banyak. Karena aku tahu aja. Semuanya mengatakan Biasa dia begini. tidak ada orang Kelas 2 SD mi. Kira sama gitu. Nurul kelas berapa mi sekarang? Alhamdulillah setiap malam saya bangun tahajud. Pada malam yang ketiga saya sholat tahajud.
Kambuki lagi kakinya tuh asam uratnya bengkak Ki, jadi bisa nggak bisa nalipa begini kakinya pas pergelangan anunya kakinya sininya tuh jadi nggak bisa nalipa gitu. Rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Ya, dari Sekarang saya masuk itu aja satu penyakitnya asam saya urat. serahkan semuanya kepada besok ada uang atau tidak ada uang, saya harus kembali ke Makassar. Itu kan bapak kan tinggal sendiri Mita, jadi aku bilang kasihan Ki kalau tidak tidak ditemani Ki, jadi aku temani Alhamdulillah, Allah berjaya. karena meninggal semua mi keluarganya dia tuh, karena ya bapaknya meninggal mi, jadi mana bapak saja kemarin sudah saya pada langsung hilang beban pikiran setelah bahwa tidak ada bersama ibu saya. Terasa tenang, lega, dan berpikir positif. Insya Allah besok dia. Setelah itu saya tidur kembali. Lalu kemudian bangun salat subuh ke masjid. Pulang dari salat subuh, ibu mengatakan, alhamdulillah, ini ada bangun orang datang. Kenapa? Pribadi saya ada yang satu orang bawa 2.200.000, yang satu orang lagi bawa 2 juta. Ada juga sama ibu 1 juta lebih. Berarti lebih 2 juta. Saya membuat dalam hati dari mana sampai ini uang. 3 hari 3 malam saya mencari, tapi tidak ada yang mengatakan ada. Begitu di hari terakhir, cuma ada. Oleh sebab itu saya demi Allah dalam surat Al mulai dari ayat 2, 3, 4, 5, tapi kita masih cuma ayat 2 dan 3. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ayat 3-nya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ayat keempatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang takut kepada Allah, karena takutnya kepadamu, maka dia taat menjalankan perintahku dan menjauhi denganku taat dan masa. Maka aku bersama hidupnya, jika dia sudah serahkan segalanya kepadaku, maka aku akan memberikan solusi. Tidak ada 3 malam berupaya untuk mendapatkan solusi, ternyata di hari yang ketiga dan solusi itu. Hal yang kedua, rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan ada uang. Bayangkan kalau sebagian hari 3 malam berkeliaran di kampung mencari pembeli atau orang yang mau berikan sawah dan kebun itu. Betapa pusingnya kita jika kita nanti akan diusir di rumah sama istri, sama tetangga. Kalau kita punya utang, kalau tidak dibayar. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang berupa uang. Yang pertama solusi, kedua rezeki yang berupa uang. Sesuai dengan kualitasnya. Yang ketiga, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mendatang urusannya. Allah cuma ingin menguji sampai di mana kemampuan kamu, sampai di mana usaha kamu untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bertiga menunjukkan melalui usaha dari rumah ke rumah, dari keluarga ke orang lain untuk menawarkan itu. Ternyata di hari ketiga ada Allah mendatang usaha itu. Allah memberikan solusi dari usaha itu. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berputus asa dalam menerima pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua manusia akan dipuji dengan 2 hal. Dipuji dengan sesuatu yang dia tidak senangi, dipuji dengan sesuatu yang dia senangi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Anbiya ayat 53. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lam nadkhul bisyarri wa khairin fitnah wa
Tidak ada yang senang. Senangkan kita kalau banyak uang? Tidak ada yang senang. Senangkan kita kalau dihilang sama orang? Tidak ada yang senang. Senangkan kita kalau menjadi perempuan? Mungkin sebagian kecil yang masih muda-muda. Tapi senang kalau apa pekerjaannya, kalau penghasilannya. Tapi jangan dikhawatirkan, karena itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kita menerima ujian tersebut apa tidak? Sahabat kita menerima kondisi tersebut dan senantiasa berusaha untuk keluar dari persoalan tersebut, untuk lolos dari ujian tersebut. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita lolos dari ujian tersebut, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ayub yang menurut riwayat 18 tahun ada yang 24 tahun sakit, tetapi kita bersabar jangan bertamu tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kenikmatan Allah memuji kita dengan kenikmatan, diberikan kesehatan, penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus, suara yang bagus, otak yang memiliki hati kanan sehat kuat. Apakah kita sudah bersyukur hal tersebut? Apakah kita mengenal bahwa itu adalah nikmat dari Allah sehingga kita taat menjalankan perintahnya, sehingga senantiasa bersyukur kepadanya, sehingga senantiasa mengingatnya kapan dan di mana kita berada? Kebanyakan orang di antara kita nanti dikatakan bahwa itu adalah nikmat kalau dikasih harta benda yang banyak, tempat tinggal yang bagus. Tapi kalau soal dan bukan itu, biasanya dianggap bahwa itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan itu, maka itu yang menyebabnya di antara kita banyak yang tertipu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatan maupun iman kehadiran nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia, kebanyakan di antara kita, dan mungkin juga saya sebelum-sebelumnya yang tertipu yang kedua kenikmatan tersebut. Kenapa tertipu? Allah memanggil dia untuk mengadukan kesalahan hidupnya. Ayah sholat, kamu sholat, untuk apa harus sholat? Ayah sholat, untuk meraih kemenangan. Kemenangan melawan kamu nafsu sehingga menjadi orang sabar. Kemenangan meraih ketenangan, kebahagiaan, keselamatan, tidak serat kepada dalam bunda dan seterusnya. Kesenangan dalam beribadah dan seterusnya. Allah mungkin kita untuk itu. Apakah kita bersyukur atau tidak? Atau jangan-jangan ketika kita sakit hanya sholat, ketika ada persoalan kita belajar sholat, tetapi begitu dikasih ujian kenikmatan lebih banyak di tempat maksiat. Kalau bukan di situ di tempat ramah, di pasar di mall. Coba kita lihat, semakin mau habis Ramadan, semakin kurang orang sholat berjamaah, salat tarawih, semakin kurang orang berpuasa, warung terbuka di siang hari, semakin banyak yang melalaikan perintah Allah. Sadarkah kita bahwa itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut kita? Ujian kenikmatan yang menyebut kita. Karena itulah kita harus sadar bahwa waktu yang terbaik untuk berbuat kebaikan, ibadah, sholat, zikir, mengaji, bersedekah dan seterusnya adalah waktu di saat ini di mana kita sehat, kuat dan sopan. Bukan kita akan datang, bukan yang lalu, yang lalu hanya sebuah kenangan yang bisa diambil manfaatnya. Yang datang itu masa lain, yang belum tentu kita hidup di dalamnya, yang belum tentu kita sehat di dalamnya, yang belum tentu kita punya kesempatan di dalamnya. Karena itulah pergunakan waktu yang terbaik saat ini
dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan disia-siakan, karena itu sebenarnya sesuatu yang menipu. Dan kata Rasulullah SAW, ummati baina sittina wa sab'in. Umumnya umatku berkisar antara 60 dan 70. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di atas 60, sadar dikit. Sebentar lagi kalau kita ikut sunnah Rasul, kita akan menghadap kepada Allah. Siapa kita menghadapi ujian? Siapa kita menerima perintah Allah? Alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya kita jika kita sementara mengaji, berzikir, atau sholat dipanggil oleh Allah, menghadap kepadanya. Itu yang sering kita minta dalam sholat kita, dalam sujud terakhir kita. Teman-teman, kalau kita sementara di tempat maksiat, lalu Allah memanggil kita, itu yang harus dikhawatirkan. Maka itu berbaik kepada kita. Syukur ini kesehatan dan waktu luar dengan tak menjalankan perintah Allah dan menjalankannya. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan memberikan kehidupan yang layak, dunia dan akhirat. Yang terakhir, masih ada waktunya berapa menit ini? Saya tanya, masih bisa ditambah atau tidak usah? Kembali lagi, ya, saya tambah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan surga seluas langit dan bumi. Dalam Al-Quran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Wahai hamba-Hamba yang beriman kepada, yang percaya kepada bahwa Aku yang memberikan kamu segalanya, Aku yang menghidupkan kamu, mematikan kamu, Aku yang memberikan kamu ketenangan, kebahagiaan, kesyukuran, dan keselamatan. Di dalam sutra Ramadan ini, mari kita berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ibadah yang bersolat untuk mendapatkan ampunan. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salatu khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadana ila ramadana mukaffara bainahuma insajatan lain kawaid. Salat lima waktu yang diwajibkan kepada kita umat Muslim yang telah balik dan mumayyiz dalam membedakan antara baik dan buruk. Itu menghapus dosa-dosa kita. Dari Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Karena itu jangan pernah ditinggalkan kepada sholat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, "Man nasiya sholatan." Siapa yang lupa sholat karena kesibukannya, karena dalam perjalanan, karena tertidur dan seterusnya, paling sulit tidak ada wakilkan dia sholat ketika dia mengingatnya. Lakukan hal yang tidak ada yang bisa menggantikan sholat itu, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan apa, dengan berhaji, dengan bersedekah. Yang bisa menukarnya hanya sholat qada nanti. Ini pernah dilakukan Rasulullah SAW suatu ketika berjalan perang dalam perjalanan pencapaian kita subuh, beliau berkata sahabatnya, kita istirahat dulu ini. Tapi begitu, bahwa dengan tugasmu mengumpulkan kami satu makan. Begitu terbangun, sudah sekitar jam 8. Rasulullah berkata, apa yang menyebabkan kamu tidak membangunkan kita untuk bangun sholat subuh? Kata tidak, Tuhan yang Maha Kuasa yang menurunkan Rasulullah juga sama-sama ini juga menurunkan saya. Rasulullah kalau begitu,
subuh, bisa kita ada berapa pagi. Artinya bahwa sholat itu mesti membuka waktunya, maka bisa dilaksanakan dengan cara kholat. Kalau seperti jangan pernah digunakan kepada sholat, karena itu adalah urutan kita, itulah urutan penciptaan kita, itulah yang daripada ketaatan kepada Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, mari kita jangan pernah meninggalkan ibadah sholat kapan di mana saja, dalam keadaan mana saja, sebagai wujud ketakwaan kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa kita, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Surga itu bertanda atau identik dengan ketenangan hidup, kenikmatan hidup, nikmat dalam sholat, berzikir, berdoa, mengaji, nikmat dalam berkomunikasi dengan sesama manusia, nikmat dalam berbuat kebaikan, nikmat menolong orang lain, membantu orang asing, dan seterusnya. Identik dengan kenikmatan, dan orang yang mendapatkan itu, insya Allah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah, mari kita bersihkan hati kita, bersihkan hati kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat yang dijadikan surga seluas-luas dahulu. Oleh sebab itulah, selain kesimpulan, mari kita berbaikat, berarti dalam hati sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mampu meneruskan dosa kita hingga hidup kita. Mudah-mudahan kita mampu sholat tarawih di rumah atau di masjid. Mudah-mudahan kita mampu membaca Al-Quran setiap hari. Mudah-mudahan sesama ini kita mampu bersedekah, kita mampu berbagi kepada sesama manusia. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang bertakwa itu, kita harus senantiasa untuk minta ampun dan memaafkan kesalahan orang lain. Boleh jadi Allah mengampuni dosa kita, karena kita sudah tahu menjalankan perintahnya. Tetapi ada hubungannya dengan manusia yang menyebabkan kita menjadi orang-orang merugi. Dalam hubungannya kita rajin sholat, rajin puasa, bersedekah. Lantas nanti kemudian ditanya,